Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada pembahasan kita kali ini. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu, dengarkan ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan melakukan sebuah perjalanan filosofis mengeksplorasi sesuatu yang paling dekat sama kita. Tapi jujur aja sering banget susah buat dipahami, yaitu hati kita sendiri. Hati itu ibarat pendulum jam tua yang terus berayun, ke kanan, ke kiri, tanpa henti. Kadang kita merasa benar-benar putus asa, tapi di detik berikutnya kita bisa penuh harap. Kadang ngerasa sangat bersalah, terus tiba-tiba muncul keinginan yang kuat banget buat dicintai sama Sang Pencipta. Nah, uraian kali ini dirancang khusus buat ngasih ketenangan bagi pikiran kamu yang mungkin sekarang lagi kalut atau overthinking. Kita bakal bahas perspektif spiritual yang saya yakin banget bisa mengubah total cara pandang kamu tentang hidup, tentang ibadah, dan bahkan tentang bagaimana kita melihat akhir dari kehidupan itu sendiri. Jadi siap-siap ya, karena kita akan langsung masuk ke inti pembahasannya. Kita ini ya, sebagai manusia, sering banget terjebak dalam rasa cemas soal masa depan spiritual kita sendiri. Kayak mikir, aduh aku ini udah bener belum sih? Terus kita mulai banding-bandingin diri kita sama orang-orang di sekitar, dan berujung merasa insecure tentang di mana posisi kita sebenarnya. Tapi coba deh dipikir-pikir lagi, sadar nggak sih kamu? Kecemasan yang sangat menguras energi itu seringkali berakar dari sebuah kesalahan logika yang ya bisa dibilang sangat mendasar. Pesan utamanya tuh sesederhana ini, tapi tajam banget. Jangan pernah ngaku-ngaku atau mengklaim hal yang menjadi hak mutlak Sang Pencipta. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bahaya mengklaim hak pencipta. Mari kita selami ini bareng-bareng. Kita mulai dari sebuah fondasi pemikiran tentang batas-batas kepemilikan. Gini, sebagai manusia, kita emang punya kecenderungan alami pengen mengontrol segala sesuatu demi sebuah rasa aman dan kepastian, ya kan? Tapi masalahnya, kalau kita bawa kebiasaan ini ke urusan spiritual, wah, keinginan buat ngontrol ini bisa jadi jebakan yang sangat berbahaya. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi ngelihat barang milik tetangga kamu, katakanlah mobil mewah atau rumah. Terus tanpa permisi kamu tiba-tiba mengklaim ke semua orang kalau itu milik kamu. Logikanya, secara hukum dan akal sehat itu udah pasti namanya pencurian dan sama sekali nggak diizinkan. Nah, kalau mengklaim harta fisik sesama manusia aja jelas-jelas pelanggaran berat, lalu bagaimana mungkin akal kita yang terbatas ini berani-beraninya mengklaim sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hak mutlak milik Tuhan? Dan analogi tadi tuh dengan brilian mengilustrasikan betapa kita sering banget melampaui batas kewenangan kita. Coba perhatiin, kadang ada loh kebiasaan untuk menghakimi nasib akhir seseorang, menentukan, oh jalan dia pasti selamat, atau wah dia mau udah pasti celaka. Padahal keputusan tentang garis finish, tentang akhir perjalanan spiritual seseorang, itu murni 100% kekuasaan Tuhan. Menghakimi nasib akhir orang lain, itu sebenarnya ibarat kita lagi nyoba merampas properti atau hak milik ilahi. Dan ini adalah kekeliruan logika yang masif banget loh. Mikirin nasib kita besok pagi aja masih misteri absolut. Kok bisa-bisanya kita mau memastikan akhir perjalanan spiritual? Lanjut ke bagian 2, antara dosa dan rahmat. Sekarang saya mau nanya langsung ke kamu. Coba jujur di dalam hati. Pernah nggak sih ngerasa ibadahmu itu nggak diterima? Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi, sangat universal. Kita semua pasti pernah ada di titik itu. Terkadang, pas kita lagi merenungkan banyaknya kesalahan kita, atau ngingat-ngingat masa lalu yang kelam, diri ini kerasa kecil banget. Terus muncul perasaan, kayaknya semua ibadah yang udah dilakuin tuh gak ada artinya deh. Gak bakal pernah cukup buat nutupin dosa-dosa yang ada. Perasaan putus asa semacam ini tuh benar-benar bisa melumpuhkan loh, bikin kita ngerasa kalau pintu kasih sayang itu udah ketutup rapat buat kita. Tapi tunggu dulu, di sisi ekstrim yang lain, ada jebakan yang gak kalah berbahayanya, kesombongan spiritual. Ini biasanya kejadian pas seseorang mulai merasa superior, merasa di atas angin, gara-gara dia merasa udah ngumpulin banyak banget amal baik. Logika ini keliru banget, karena ini bikin kita lupa, sehebat apapun amal yang dikerjain sama manusia, itu nggak akan pernah sebanding dengan luasnya rahmat dan kasih sayang yang kita butuhkan untuk dapat keselamatan sejati. Jadi, dua hal tadi, baik keputusasaan yang melumpuhkan maupun kesombongan yang membutakan, itu murni cuma ilusi belaka. Nah, disinilah pergeseran filosofis itu terjadi. Ketika hati kita ngerasa hancur lebur gara-gara beratnya kesalahan, ketika kesempurnaan amal itu udah nggak bisa diandalkan lagi, satu-satunya tempat buat bersandar, ya cuma rahmat. Kita itu nggak seharusnya bergantung pada betapa bersihnya diri kita, tapi kita harus bertumpu sepenuhnya pada betapa luar biasanya kedermawanan Sang Pencipta. Seringkali rahmat itu turun bukan karena amal kita udah pantas atau layak, tapi semata-mata karena sifat maha pemberi dari pencipta kita.
Kalau kamu butuh bukti dari kedermawanan yang tanpa batas ini, sejarah spiritual punya banyak banget catatannya. Coba dibayangin contoh-contoh epik ini. Ada kisah tentang sebuah penolakan yang super keras, seketika hatinya dibalik menjadi ketaatan mutlak, padahal dia bahkan nggak pernah minta hidayah sebelumnya. Atau contoh lain, ada orang yang niat awalnya tuh mau ngelakuin tindakan kriminal, tapi tiba-tiba dibelokkan di tengah jalan, dan wujudnya berubah menjadi pencapaian spiritual tingkat tinggi. Gila kan? Maksudnya, kalau rahmat bisa menjangkau hati orang yang bahkan nggak memohon perlindungan sama sekali, terus kenapa kita harus ngerasa putus asa di saat kita lagi berjuang buat memperbaiki diri? Kita masuk ke bagian ketiga, mensyukuri nikmat ibadah. Banyak banget dari kita yang abis ngelakuin rutinitas ibadah, kayak sholat atau berdoa, terus seketika malah ngerasa cemas. Familiar nggak? Timbul kekhawatiran gara-gara pikiran kita melayang kemana-mana, gerakan yang kerasa nggak sempurna, keikhlasan yang terus kita pertanyakan, atau ngerasa hati kita tuh nggak bener-bener hadir di momen itu. Kecemasan kayak gini tuh hal yang wajar banget sih. Tapi sayangnya, ini seringkali mendikte pikiran kita. Bikin kita langsung ngejudge kalau ibadah tersebut gagal total dan nggak ada nilainya sama sekali. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini terbangun dari perspektif yang beda. Daripada terus-terusan fokus ke kekurangan tadi, yuk kita ubah total cara pandangnya. Langkah pertama, coba sadari kalau kemampuan fisik kamu, ditambah kemauan hati untuk merendahkan diri untuk bersujud, itu adalah sebuah hak istimewa yang murni merupakan anugerah besar. Langkah kedua, luaskan pandangan kamu dan sadari ada begitu banyak manusia di luar sana yang lewatin puluhan tahun masa hidupnya tanpa sekalipun dikasih anugerah buat ngerasain hal ini. Dan langkah ketiga, biarkan hati kamu dipenuhi rasa syukur yang benar-benar luar biasa. Hanya dengan fakta bahwa kening kamu diizinkan untuk menyentuh tanah, berserah diri kepada sang pemilik semesta, wah, itu aja udah merupakan sebuah kemenangan spiritual yang sungguh dahsyat. Coba kita bandingin, saat kita naruh satu momen singkat di mana kita dapat izin buat terhubung sama Sang Pencipta, melawan seumur hidup yang mungkin dihabiskan dalam kelalaian spiritual, nilai dari momen singkat itu tuh kerasa tak terhingga harganya. Jadi, alih-alih kita ngeluh gara-gara bacaan kita belepotan atau fokus yang kurang sempurna, hati kita ini seharusnya ngerasa sangat berterima kasih, bersyukur karena di tengah hiruk pikuk dan godaan dunia, kita masih dapat anugerah buat mengingat Sang Pencipta, meski mungkin cuma untuk beberapa menit yang berharga. Jadi, rangkuman dari kebijaksanaan itu sangat menenangkan jiwa. Sedikit aja ibadah, tapi kita sadari itu murni sebagai hadiah dan anugerah dari Sang Pencipta. Itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang berlimpah ruah, tapi selalu diikutin sama rasa nggak puas, cemas, dan komplain. Sudut pandang ini ngebawa kedamaian seketika kan? Karena sejatinya ibadah dilakuin bukan buat ngebuktiin kehebatan kita, tapi semata-mata sebagai perayaan atas anugerah yang udah Dia berikan. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, logika kematian dan cinta. Kini kita tiba pada puncak pemikiran dari diskusi kita. Setelah bahas gimana menjalani hidup dan beribadah dengan rasa syukur, kita harus menghadapi sebuah kenyataan logis tentang akhir kehidupan. Sepanjang sejarah, titik akhir ini selalu aja diselimuti sama rasa takut dan misteri. Kematian sering banget digambarin sebagai sebuah pemutusan yang gelap. Tapi, dari kacamata spiritual yang mendalam, hal ini tuh di-frame ulang secara radikal loh. Ini bukan lagi tentang kehilangan sebuah kehidupan, tapi melainkan tentang perjumpaan abadi. Sebuah perjumpaan dengan wujud cinta yang paling murni. Ada sebuah kisah dialog filosofis tingkat tinggi yang menceritakan kedatangan utusan maut terakhir kepada seorang hamba yang sangat dekat dengan penciptanya. Saat itu, muncullah sebuah protes logis dari sang hamba. Protes yang sangat masuk akal dan pastinya mewakili ketakutan fundamental kita semua sebagai manusia. Dia protes gini, apakah masuk akal jika cinta sejati justru tega merenggut nyawa dari pihak yang sangat dicintai? Ini argumen yang sungguh brilian banget. Coba pikirin, gimana mungkin manifestasi dari cinta yang murni bisa sejalan dengan berakhirnya kehidupan fisik? Pas dengar argumen yang sebegitu masuk akalnya ini, seolah nggak ada satupun bantahan. Logika manusiawi tadi itu tampak sangat rasional dan sempurna tanpa celah. Maka, pertanyaan filosofis ini diangkat langsung dan dibawa kembali ke hadapan sang penguasa semesta, memohon jawaban atas logika akal manusia yang begitu kuat. Kamu bisa ngerasain ketegangannya kan? Karena ini murni sebuah tantangan akal terhadap ketetapan mutlak dari alam semesta. Jadi, poin krusialnya ada pada balasan pamungkas yang diberikan. Dan jawaban dari otoritas tertinggi di alam semesta ini sama sekali bukan sebuah paksaan atau ancaman, melainkan sebuah pertanyaan balik. Pertanyaan yang seketika meruntuhkan segala ketakutan logika dan mengubah paradigma tentang akhir kehidupan untuk selamanya. Sang Pencipta berfirman, katakanlah kepada hamba tersebut, apakah ada seorang kekasih yang menolak bertemu dengan yang dicintainya?
Pertanyaan ini menyapu bersih semua ketakutan. Kalau memang ada cinta sejati kepada Sang Pencipta, maka akhir dari kehidupan fisik ini bukanlah sebuah perpisahan gelap yang harus ditangisi, melainkan satu-satunya gerbang untuk akhirnya bisa berjumpa dengan wujud yang paling dicintai. Kehidupan adalah masa kerinduan, dan kematian adalah saat perjumpaan. Renungkanlah pertanyaan ini di dalam hati kamu yang paling dalam.